Tahapan-tahapan dalam penyusunan APBN adalah pemerintah mengajukan rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan undang-undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran tersebut dilaksanakan. Setelah APBN ditetapkan oleh undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan dalam peraturan presiden. Dalam perkembangan di tahun-tahun anggaran, APBN juga dapat mengalami perubahan atau revisi, yaitu dengan caranya pemerintah melakukan revisi tentang perubahan APBN lalu akan disetujui oleh DPR. APBN juga mempunyai fungsi. Fungsi dari APBN adalah mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas dan perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Nah, di antara fungsi tersebut di atas, APBN juga mempunyai fungsi-fungsi di antara lain adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Mijananto dari kelas MA 18B5 dengan nomor NIM 111811449. Kebetulan kelompok kami mendapatkan untuk menjelaskan materi tentang apa itu APBN dan peran dalam pemerintah. Setiap negara mempunyai cara masing-masing untuk meningkatkan tingkat perekonomian di negaranya tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia juga mempunyai suatu anggaran-anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN. Di dalam APBN dirinci suatu penerimaan-penerimaannya, yang salah satunya adalah dari pajak, non-pajak, belanja pegawai, dan pengeluaran lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Apa saja sih dasar hukum dari APBN? Dasar hukum APBN yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan anggaran pendapatan belanja negara ditetapkan oleh setiap tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan prinsip APBN dan asumsi ekonomi makro. Untuk prinsip APBN ada 3 prinsip, yaitu prinsip berimbang, prinsip dinamis, dan prinsip fungsional. Untuk prinsip berimbang adalah sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, di mana defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan bantuan, pinjaman, utang luar negeri, atau dalam APBN dikategorikan sebagai penerimaan pembangunan. Adapun yang kedua yaitu prinsip dinamis. Prinsip dinamis dibagi menjadi 2. Prinsip dinamis absolut dan prinsip dinamis relatif. Untuk yang absolut sendiri diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Untuk anggaran dinamis yang relatifnya itu diartikan sebagai semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan pada bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip fungsional, bahwa fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk membiayai bagaimana belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan dan bukan membiayai anggaran rutinnya. Gitu. Ada lagi nih prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, terus aspek pengeluaran, sama satu lagi ini tadi ya, pengeluaran. Ya, dan ada lagi nih prinsip penyusunan APBN
yang berdasarkan aspek pendapatan dan berdasarkan aspek pengeluaran. Untuk aspek pendapatan sendiri ada 3, yaitu interaksi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penentuan ganti rugi atas kerugian dikarantina oleh negara dan penuntutan denda. Untuk yang pengeluaran itu ada 3 juga, sama. Yang satu, hemat efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terkendali dan sesuai dengan rencana program dan kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Nah, adapun juga APBN disusun berdasarkan asas-asasnya. Pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Nah, untuk prinsip-prinsip APBN sih kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi nih, asumsi dasar makro APBN adalah indikator utama ekonomi yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun prosedur APBN dengan mengacu pada sasaran pembangunan jangka menengah yang ada pada rencana kerja pemerintah. Selain itu, berdasarkan makro APBN juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat mempresentasikan kondisi perekonomian terkini. Nah, untuk asumsi dasar ekonomi juga terdiri atas 7 indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dengan dolar, suku bunga SPN atau surat perbendaharaan negara selama 3 bulan, terus harga minyak mentah Indonesia, lifting dan harga minyak dan gas bumi di Indonesia. Yang ketujuh, yang terakhir itu produktivitas minyak dan gas bumi Indonesia. Nah, berdasarkan setiap jenis pendapatan dan belanja negara dan pembiayaan anggaran dihitung berdasarkan indikator asumsi makroekonomi yang terkait serta parameter pendukung lainnya. Perumusan asumsi dasar ekonomi dalam rangka penyusunan RAPBN melibatkan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai otoritas moneternya. Nah, untuk proses perumusan asumsi dasar ekonomi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara intensif antara pihak pemerintah dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Ya, kurang lebih sih seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata yang uga-uga, terus kata-kata yang gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arintika Febianti dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen kelas B15 dengan NIM 111811447. Saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran negara dan optimalisasi peranan DPR. Dimulai dari pengeluaran negara. Pengeluaran negara dibagi menjadi 3, yaitu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan.
Yang pertama, belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua, belanja barang dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, belanja modal, yaitu pengeluaran dalam rangka pembentukan modal seperti tanah dan gedung. Yang keempat, pembayaran bunga utang. Yang kelima, subsidi. Dan yang terakhir adalah bantuan sosial. Yang berikutnya ada transfer ke daerah, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dana perimbangan, yaitu dana yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana otonomi khusus, yaitu dana untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Yang ketiga adalah dana penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Pengeluaran negara yang terakhir adalah pembiayaan. Pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembiayaan perbankan yang bersumber dari sisa anggaran lebih, rekening dana investasi, serta rekening dana pembangunan hutan. Kemudian yang kedua, pembiayaan non-perbankan yang bersumber dari hasil pengelolaan aset, surat berharga negara neto, serta dana investasi pemerintah. Kemudian, pembiayaan luar negeri dibagi menjadi 2. Yang pertama, penarikan pinjaman luar negeri seperti pinjaman program dan pinjaman proyek. Dan yang kedua adalah penerusan pinjaman. Pembahasan berikutnya adalah optimalisasi peranan DPR. Berdasarkan pasal 20A Undang-Undang 1945, DPR mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi legislasi, yaitu DPR menetapkan dan menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah fungsi anggaran, yaitu DPR memiliki hak budget bahwa RUU APBN yang diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam melaksanakan APBN dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama, melalui rapat-rapat kerja oleh Komisi DPR dengan Departemen Pemerintah. Dan yang kedua, menerima dan mengurus laporan-laporan yang diberikan dari BPK. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.